Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Ripa Miranti Nisa, Nur Fadilah, Sevia Ratna Puspitasari, dan Tamimah Azah Fauzia. Di sini kami akan membahas mengenai hasil observasi di RA Manbaul Huda mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar pengelolaan. RA Manbaul Huda tepatnya berdiri pada tanggal 19 Juli 1998, berawal dari seorang ibu yang bernama Haji Hasna Nur Laila yang mempunyai rumah yang tidak ditempati, dan beliau berniat untuk mewakafkan rumah tersebut untuk kegiatan fisabilillah. Dan kebetulan beliau mempunyai seorang anak yang sedang menempuh pendidikan di psikolog Unisba. Kebetulan putri beliau tertarik pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Maka dari dorongan putrinya dan tokoh masyarakat setempat, Ibu Hajah Hasna Nur Laila ini mewakafkan rumah tersebut untuk dikelola oleh Persatuan Islam. Berdirilah RA Persis nomor 69 Manbaul Huda. Nah, pada saat pendirian RA tersebut, banyak sekali tokoh masyarakat yang mendukung dan guru-guru pengajar. Tak terasa, perjuangannya sudah menginjak 18 tahun dan RA itu sudah diakreditasi dengan nilai A. Untuk profil sekolahnya, nama RA-nya itu Persis nomor 69 Manbaul Huda. Alamatnya di Cijawura Girang 4, nomor 13, Sekajati, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk kode posnya 40286 dan tahun berdirinya pada tahun 1998, sudah diakreditasi A dengan nomor dan SK akreditasi PAUD RA-2000-010-010-2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di RA Persis nomor 69 Manbaul Huda ini jumlah gurunya itu sebanyak 7 orang, yang dimana 6 orang itu merupakan lulusan S1 dan 1 orang lulusan D1 PGTK. Nah, untuk kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga ini belum memenuhi syarat yang sudah tertulis di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD, karena guru di lulusan ini S1 jurusan PAI. Namun semua guru di era ini sudah mengikuti pelatihan dan parenting khusus untuk anak usia dini. Nah, untuk lama mengajar, guru di sini kurang lebih 25 tahun. Untuk tenaga kependidikannya, adapun tugasnya itu untuk guru BK sendiri tidak ada guru BK khusus, karena guru BK itu langsung ditangani oleh kepala sekolahnya yang beliau merupakan lulusan psikologi, sehingga bisa lebih mengerti jika ada murid atau orang tua yang ingin berkonsultasi. Nah, RA ini juga bekerja sama dengan Medina Gempita untuk persoalan psikotesnya. Untuk pembagian tugas dan kegiatan lain masing-masing guru, ada yang menjadi koordinatornya seperti bagian perpustakaan, administrasi, tata usaha, UKS, dan kurikulum. Untuk RA ini gurunya sudah mendapat sertifikasi sebanyak 3 orang. Sisanya itu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kemenak. Nah, untuk pengalamannya sendiri, guru di sini tidak ada, karena dari awal mengajar, dari awal berdirinya RA ini sampai sekarang hanya ngajar di RA itu saja gitu. Adapun guru pendatang atau guru baru, mereka ketika lulus itu langsung mengajar di RA ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek standar pengelolaan di RA Manbaul Huda. Di dalamnya itu terdapat perencanaan dan pelaksanaan. Tentu dalam perencanaan itu pasti ada visi dan misi tujuan yang dibuat. Visi dari RA Manbaul Huda yaitu terbinanya generasi Rabbani yang berkepribadian muslim, bertakwa, dan tafakuh fiddin sebagai penerus perjuangan Islam.
Kemudian, misi yang dijalankan di RA Manbaul Huda ada 4, yaitu yang pertama, mendorong siswa menjadi pribadi yang mandiri, yang kedua, membantu siswa lebih kreatif, yang ketiga, memfasilitasi siswa menjadi pribadi yang inovatif, dan yang keempat, berakhlakul karimah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tujuan yang dibuat, ada 6 tujuan di RA Manbaul Huda. Yang pertama, membiasakan siswa untuk mampu melakukan kegiatannya sendiri. Yang kedua, membina siswa yang lebih unggul dalam segala bidang pengembangan. Yang ketiga, menciptakan sekolah sebagai sarana belajar dan bermain yang menyenangkan. Yang keempat, menciptakan lulusan yang unggul dalam segala bidang di tingkat pendidikan selanjutnya. Yang kelima, membantu pribadi muslim yang paham agama sejak dini. Yang keenam, melatih siswa agar menjadi hafizoh, penghafal Al-Quran. Kemudian dalam pelaksanaan, bagaimana sih pelaksanaan program yang sudah dibuat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah dibuat? Dalam pelaksanaan program untuk mencapai visi dan misi hingga sampai tujuan memang tidak mudah, sebagaimana yang tercantum di visi RA Manbaul Huda, yaitu terbinanya generasi Rabani yang berkepribadian muslim, bertakwa, dan tafakuh fiddin sebagai penerus perjuangan Islam. Mengenai ini, bahwa generasi Rabani itu generasi ketuhanan yang kita sembah. Artinya, generasi itu harus taat pada apapun yang menjadi aturan Allah. Sedangkan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu sangatlah banyak. Nah, sejauh ini guru-guru di RA Manbaul Huda berusaha untuk generasi Rabani tidak hanya anaknya saja, namun guru juga sama-sama dalam ketaatan kepada Allah. Dan untuk hasilnya memang belum 100%, karena guru-guru RA Manbaul Huda terus berusaha dan lebih mengenalkan Allah dan mencintai Rasulnya, dan tak lupa juga mengajarkan kepada anak-anak sholat 5 waktu agar anak menjadi terbiasa. Nah, program ini sangat didukung oleh para orang tua dan mereka mau bekerja sama untuk terwujudnya visi ini. Mungkin cukup sekian pemaparan materi pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya Nur Fadilah akan melanjutkan pemaparan hasil observasi di RA Persis Manbaul Huda. Selanjutnya itu tentang bagaimana pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan di RA tersebut. Nah, di sini ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau dalam standar pengelolaan untuk jangka pendek kegiatannya itu yang dilihat itu dari pendidikannya. Nah, adapun program unggulan di RA Persis Manbaul Huda ini yaitu ada amalan sodaqoh setiap hari. Masya Allah, anak-anak peserta didik di RA Persis Manbaul Huda ini sudah diajarkan beramal sodaqoh sejak dini gitu, sudah dilatih sejak dini. Nah, di sini anak-anak diarahkan atau dianjurkan untuk mengisi sebuah kenceleng. Nah, dan untuk tempatnya ini mereka membawa botol plastik masing-masing, botol plastik bekas dari rumahnya yang sudah dikreasikan sedemikian rupa, sekreatif mereka gitu. Lalu diberi nama dan disimpan di kelas masing-masing. Nah, di kelasnya itu juga mereka memiliki loker masing-masing yang sudah diberi nama. Jadi bisa disimpan di situ gitu. Kemudian, nah program ini terlaksana sudah lama sekali ya teman-teman. Program ini terlaksana dari tahun 1998 hingga sekarang. Dan seterusnya pasti akan dilanjutkan program unggulan ini gitu, kata pihak sekolah tersebut. Kemudian uang yang telah terkumpul itu akan dibagikan di setiap bulan Ramadan ke panti asuhan, ke
orang-orang yang lebih membutuhkan seperti jompo atau duafa gitu. Nah, dibagikannya ini tidak oleh gurunya gitu. Jadi si anak-anak ini pun ikut terjun langsung membagikan ke anak-anak panti asuhan tersebut. Jadi mereka di sana bisa ikut merasakan langsung bagaimana rasanya berbagi terhadap sesama, berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, dan juga bisa berlatih untuk terus bersyukur. Kemudian tentang pengorganisasian, bagaimana struktur organisasi di lembaga pendidikan ini, yaitu terdapat ada kepala sekolah, kemudian ada guru pendamping. Jadi di setiap kelas itu ada 2 guru, ada guru yang mengajarnya gitu, ada juga guru pendamping. Kemudian ada petugas kebersihan. Nah, selanjutnya itu pengawasan. Sistem pengawasan yang dilakukan di sekolah ini itu sistemnya tidak memiliki pengawasan sendiri, namun diangkat dari Kemenag yang menugaskan PNS atau ASN yang menjadi pengawas masing-masing di masing-masing wilayah itu. Nah, pengawas yang ditugaskan di RA Manbal Huda ini bernama Dr. Hajah Nani MPD. Tugas dari pengawas yaitu mengawasi dan membantu kegiatan masing-masing sekolah, terutama yang berkaitan dengan kurikulum, upaya untuk mengetahui perkembangan kurikulum di RA tersebut itu seperti apa gitu. Kemudian memberikan bantuan informasi dari Kemenag. Lalu untuk pengawasan ini biasanya dilakukan 1 tahun 2 kali gitu. Selanjutnya tentang evaluasi di sekolah di RA tersebut. Bagaimana sih sekolah ini melakukan evaluasi supaya lebih baik dalam melakukan program. Nah, menurut hasil observasi kami ke RA tersebut, kata guru di sana, terkadang yang kurang sejalan dengan visi misi dari RA tersebut itu terdapat pada orang tua peserta didik atau wali muridnya gitu. Nah, tetapi jika masalahnya seperti itu, maka pihak sekolah juga akan membuat aturan yang harus disepakati oleh orang tua dan anak, terutama oleh orang tua gitu ya. Nah, contohnya ketika ada orang tua siswa yang masuk ke area RA tersebut tidak memakai kerudung ketika rapat gitu ya, maka setelah itu ada aturan untuk memakai hijab gitu atau memakai kerudung setiap akan masuk ke RA Persis Manbaul Huda itu. Nah, kemudian di sini ada tata tertib. Baik, kemudian di sini ada tata tertib orang tua siswa. Yang pertama itu mengantar putra-putrinya ketika kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di minggu pertama masuk sekolah. Biasanya ini ketika penerimaan siswa-siswi baru gitu ya. Kemudian memenuhi undangan dari pihak sekolah untuk membicarakan perkembangan putra-putrinya seperti rapat orang tua. Lalu ada memeriksa tas sekolah anak setiap pulang sekolah. Jadi orang tua juga ikut ikut mengawasi juga gitu. Jadi tidak sepenuhnya si anak itu sama gurunya gitu. Jadi di rumah juga ada pengawasan dari orang tua tuh. Kemudian memberikan laporan perkembangan putra-putrinya selama berada di rumah kepada pihak sekolah melalui buku penghubung. Nah, buku penghubung ini harus selalu dimasukkan ke dalam tas sekolah anak setiap hari. Lalu bagi siswa yang dijemput langsung oleh orang tuanya, nah orang tua ini harus menjemputnya tepat waktu gitu, sesuai dengan waktu atau jam pulang sekolah yang telah ditentukan. Tidak menunggu putra-putrinya saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di lingkungan sekolah dan menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah yang dihadapi anak itu pada gurunya masing-masing. Jadi kalau udah di sekolah itu udah si anak itu diawasi gitu, ditangani oleh guru yang berada di sekolah gitu. Tidak mengizinkan putra-putrinya untuk jajan sembarangan selama berada di lingkungan sekolah.
Kayak biasanya kalau misalkan anak itu dibebasin gitu ya, dibebaskan oleh orang tua, di sekolah itu biasanya kalau misalkan pagi-pagi kadang anak tuh jajan es krim atau misalkan beli minuman dingin gitu ya kan, kalau masih pagi gitu kan, itu gak baik ya teman-teman. Nah kemudian mengganti barang sekolah yang rusak atau hilang oleh putra putrinya dengan barang yang sama atau dengan uang yang seharga dengan barang tersebut. Lalu ada pihak sekolah menghimbau kepada seluruh orang tua siswa untuk tidak mengadakan acara ulang tahun dalam bentuk apapun, atau juga arisan. Biasanya orang tua siswa itu kalau di PAUD itu biasanya suka ngadain arisan gitu ya teman-teman. Kayak yang di PAUD dekat rumah aku juga sering ada gitu pemandangan tersebut gitu, kayak bikin seragam atau apa gitu sejenisnya gitu, dalam bentuk apapun gitu. Jadi agar membiasakan putra-putri kita memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara hakiki. Jadi tidak boleh merayakan ulang tahun di sekolah. Kemudian kepada ibu-ibu pengantar untuk memakai kerudung seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi di area sekolah itu wajib menggunakan hijab gitu bagi kaum ibu-ibu gitu, kaum perempuan, dan berpakaian sopan agar kita dapat menjadi contoh yang baik, uswatun hasanah bagi putra-putri kita gitu. Selanjutnya, wajib memberitahu kepada wali kelas bila anak tidak dijemput oleh orang tua dan memperkenalkan yang menjemput kepada ibu guru. Jadi kalau misalkan orang tua yang biasanya menjemput ada kendala gitu ya, jadi orang tua bisa ngabarin, memberi kabar dulu gitu kepada pihak sekolah. Misalkan dijemput oleh Gojek atau oleh pamannya atau oleh bibinya gitu, agar memperkenalkan dulu kepada pihak sekolah gitu. Bersedia mentaati aturan dan sekolah dan bekerja sama dengan guru dalam setiap kegiatan belajar mengajar untuk mendukung perkembangan anak agar lebih baik. Nah di peraturan-peraturan sebelumnya sudah dijelaskan ya, kayak seperti kalau di sekolah itu orang tua udah lepas tangan gitu, jangan ngikutin anaknya terus gitu, kayak misalkan di kelas ditemenin belajarnya, nah itu tidak diperkenankan di sekolah tersebut gitu. Jadi seluruh kegiatan di sekolah itu menjadi tanggung jawab guru-guru di RA Manbaul Huda gitu. Nah yang terakhir itu bila ada hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak atau yang lainnya itu, guru dapat menghubungi kepala sekolah atau guru kelas masing-masing secara langsung dengan nomor kontak di bawah ini. Nah, di slide selanjutnya ada di situ nama-nama guru, nama dan kontaknya. Kemudian pembayaran SPP itu paling lambat dibatas sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Jadi ada batas akhir pembayaran SPP gitu. Kemudian ada tata tertib siswa playgroup kelompok A dan kelompok B. Bisa teman-teman lihat di slide selanjutnya. Nah, playgroup. Yang pertama itu kelompok playgroup. Hari belajarnya itu hari Senin, Rabu, Jumat dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, kelompok A Senin, Kamis, Jumat jam 8 pagi sampai jam 12. Nah, kelompok B itu Senin, Kamis, Jumat jam 8 sampai jam 12, ada juga jam 8 sampai jam 10 gitu. Kalau hari Jumat itu kelompok A dan kelompok B itu sama jam 8 sampai jam 10, sama seperti playgroup. Nah, kalau hari Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 12. Selanjutnya, dalam mengikuti pelajaran, siswa harus berpakaian sopan, berpakaian seragam, sopan, bersih, rapi sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini ada peraturan memakai seragam ya dari hari Senin sampai hari Jumat.
Kemudian ada peraturan untuk siswanya itu tidak diperkenankan membawa mainan dari rumah, makanan sejenis ciki, coklat, permen, dan sejenisnya. Memakai perhiasan berlebihan itu tidak boleh. Terus benda-benda yang membahayakan siswa seperti pisau atau benda tajam lainnya. Lalu seluruh siswa diwajibkan untuk mengisi kenceng sodakoh setiap hari pada tempat yang disediakan oleh wali kelas masing-masing, yang tadi saya jelaskan di pemaparan sebelumnya gitu ya. Terus wajib mentaati protokol kesehatan baik di rumah maupun di sekolah. Siswa yang berhalangan hadir wajib memberitahu kepada guru pengajar yang bersangkutan, dan permohonan izin ini disampaikan sebelumnya, sebelum masuk gitu, sebelum masuk sekolah. Nah, kemudian sebelum pelajaran dimulai, siswa berbaris di depan kelas. Kemudian guru mempersilahkan masuk kelas dengan tertib. Bagi siswa yang terlambat, harap melapor kepada guru yang bersangkutan. Selama pelajaran berlangsung, siswa tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Nah, bila ada suatu kepentingan, siswa boleh pulang dengan seizin guru sepengetahuan kepala sekolah atau mudiroh gitu. Yang terakhir ini, setelah pelajaran selesai, siswa tidak diperkenankan pulang sebelum orang tua yang menjemput datang, kecuali orang tuanya ngabarin dulu ke guru di sekolah gitu ya, bahwa tidak bisa menjemput atau dijemput oleh Gojek gitu, atau oleh saudaranya atau oleh paman bibinya atau siapapun itu, harus diperkenalkan dulu ke guru yang ada di sekolah. Nah, kecuali bila ada kesepakatan dengan wali kelas, siswa boleh pulang sendiri gitu. Nah, mungkin sekian pemaparan hasil observasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.